Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda pagi ini? Ibu harapkan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi ini kita bersua kembali dalam pelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, bersama saya Widiawati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita belajar, nanti absen linknya akan Ibu siarkan di WA Group. Silahkan isi link absennya. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang mencipta cerita fantasi. Hal-hal yang akan kita pelajari pada cerita fantasi ini adalah yang pertama tentang definisi, ciri dan jenis cerita fantasi. Yang kedua tentang unsur-unsur cerita fantasi. Yang ketiga tentang penceritaan kembali isi cerita fantasi. Yang keempat tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang kelima penyusunan cerita fantasi. Baik, kita masuk pada yang pertama. Pembelajaran yang pertama yaitu definisi, ciri dan jenis cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Ciri khasnya adalah menuangkan daya hayal dan daya pikir. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri cerita fantasi. 1. Mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural atau futuristik. 2. Memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga merupakan irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. 3. Menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. 4. Unik dan memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau, waktu yang akan datang, atau futuristik. 5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. 6. Bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Cara yang pertama untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar adalah menentukan terlebih dahulu tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Hal ini bisa Ananda dapatkan jika Ananda telah membaca sebuah cerita narasi. Misalnya sekarang saya suruh membaca cerita di halaman 56, Berlian 3 Warna, karya Vanessa Mistariana. Bagaimana cara Ananda menceritakan kembali cerita fantasi yang telah Ananda baca? Caranya adalah Ananda membuat catatan kecil atau di buku catatan tokoh-tokoh siapa saja yang ada di cerita Berlian 3 Warna, di mana kejadian
cerita berlian 3 warna dan apa saja urutan-urutan peristiwa yang ada di cerita 3 warna? Jika Ananda semua sudah mengetahui tokoh, latar, dan urutan peristiwanya sesuai dengan yang Ananda catat, maka Ananda akan bisa menceritakan kembali cerita tersebut, baik kepada teman ataupun kepada ibu guru. Penceritaan kembali bisa dilakukan dari bahasa tulis kepada bahasa lisan, ataupun sebaliknya dari bahasa lisan kepada bahasa tulis, tergantung Ananda memilihnya. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Untuk sambungannya akan kita pelajari pada pertemuan virtual berikutnya. Sekedar informasi, untuk LKPD-nya akan Ibu letakkan di tempat fotokopian seperti biasanya. Salah dan janggal Ibu mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang kurang Ananda pahami, silahkan bertanya dengan Ibu lewat WA pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.